Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen resiko PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI. Nah, untuk anggota dari kelompok 5 sendiri di sini ada saya, Zalfa Yumna, NIM 022. Halo, saya Kurniaika Maharani, NIM 030 dari kelas MAL A. Halo, perkenalkan nama saya Dian Salsabila Rahayu, kelas MAL A, NIM 051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Permatasari, NIM 056 dari kelas MAL A. Saya Yosi Fernanda Ayu Albela, NIM 057 kelas MAL A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil PT Pelayaran Nasional Indonesia. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI merupakan perusahaan pelayaran milik negara yang didirikan pada tanggal 28 April 1952 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor M2/1/2 tanggal 28 April 1952. Perusahaan ini bergerak pada bidang jasa transportasi kapal laut yang handal dan profesional dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PT PELNI ini mengoperasikan armada kapal penumpang, kapal feri cepat, dan armada kapal barang. PT PELNI ini melayani rute perjalanan domestik dan menyinggahi lebih dari 94 pelabuhan di seluruh pelosok Nusantara. Fasilitas dan layanan yang kami sediakan pada armada kapal dirancang untuk menjamin standar keselamatan dan kenyamanan bagi pelanggan dan staf laut, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Dalam perkembangannya, PT PELNI tidak hanya menjalani jasa transportasi kapal laut. Didukung oleh program tol laut dari pemerintah, PT PELNI saat ini mengoperasikan 8 kapal tol laut yang melayani angkutan atau muatan kontainer berupa bahan makanan pokok maupun bahan bangunan untuk membangun infrastruktur. Selain itu, juga memiliki layanan keagenan kapal yang siap memenuhi segala kebutuhan kapal selama berada di perairan Indonesia. PT PELNI juga mendukung pengembangan pariwisata bahari Indonesia dengan memberikan layanan paket wisata bahari ke pulau-pulau yang memiliki keindahan bawah laut dan pemandangan alam yang mengagumkan, seperti Kepulauan Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Pulau Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan, dan juga Tomini. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI. PT Pelayaran Nasional Indonesia menjalankan usaha di bidang pelayaran yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu usaha dalam bidang jasa transportasi laut yang melayani trayek dalam negeri dan luar negeri untuk angkutan penumpang, hewan, dan barang dengan jaringan pelayaran berjadwal dan pelayaran yang melayani potensi pasar. Yang kedua yaitu pengadaan armada dan kelengkapannya untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan barang. Yang ketiga yaitu usaha keagenan umum dalam dan luar negeri, usaha terminal, conveying cargo, crewing, freight forwarder, pergudangan, ready, bongkar muat, charter, dan broker kapal. Yang keempat yaitu melakukan kegiatan pemeliharaan kapal dan usaha dock atau reparasi kapal. Yang kelima yaitu kegiatan jasa konsultasi, pendidikan, dan latihan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pelayaran. Yang terakhir yaitu usaha sampingan yang berupa hotel, yaitu Hotel Bahtera Cipayung yang berada di Bogor, Jawa Barat. Jenis usaha PT Pelayaran Nasional Indonesia, salah satunya yaitu jasa angkutan transportasi laut, yang meliputi jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan muatan barang antar pulau. PT Pelayaran Nasional Indonesia mengoperasikan puluhan armada unit kapal yang diklasifikasikan berdasarkan kapasitas jumlah penumpang. Di antaranya yaitu kapal tipe 3000 PEX, kapal tipe 2000 PEX, kapal tipe 1000 PEX, kapal tipe 500 PEX, kapal tipe RoRo atau roll on roll off, dan kapal feri berkapasitas 36.913 penumpang. Selain itu ada 4 unit armada kapal barang, 8 kapal tol laut, dan 1 kapal khusus ternak. PT PELNI melayani 45 trayek kapal perintis yang menjadi sasaran aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di daerah T3P
di mana kapal perintis menyinggahi 275 pelabuhan dengan 3.739 ruas. Identifikasi risiko adalah proses menemukan, mengenali, dan mencatat risiko. Dalam proses manajemen risiko, identifikasi risiko merupakan bagian yang dilakukan paling terdahulu dalam proses asesmen risiko. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi hal-hal, kejadian, atau situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi termasuk penyebab dan sumber risiko, deskripsi kejadian risiko dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Identifikasi risiko pada PT Pelayaran Nasional. 1. Sumber daya manusia, yaitu pelayanan terhadap penumpang belum optimal, petugas kurang terampil, petugas kurang pelatihan, petugas kurang inisiatif. 2. Proses debarkasi dan embarkasi penumpang mengalami kesulitan, arus di terminal belum lancar, pengantar kuli belum tertib, fasilitas terminal kurang memadai. 3. Kapal. Keselamatan kapal kurang, keamanan kurang, adanya kerusakan pada kapal, sebab kapal tidak melakukan perawatan sesuai waktunya. 4. Penumpang. Penumpang tidak tertib, kurangnya pemahaman penumpang tentang prosedur, kurangnya kepedulian penumpang atas peraturan, kurangnya kebijakan dari petugas. Yang selanjutnya yaitu pengukuran resiko. Dalam pengukuran resiko, maka dapat dilakukan survei dengan menggunakan metode kuesioner yang disebarkan kepada responden atau penumpang untuk mengetahui tanggapan mereka mengenai manajemen resiko penumpang kapal. Untuk pengumpulan datanya, dapat menyebarkan kuesioner kepada 30 penumpang kapal PT Persero Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Tanjung Priok. Sebagaimana pelaksanaannya diberikan kepada responden penumpang kapal PT Persero Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Tanjung Priok dengan cara checklist. Checklist ini bertujuan memudahkan responden untuk menjawab secara langsung dari kuesioner yang diberikan. Kuesioner menyatakan tentang dampak dan probabilitas yang ditimbulkan oleh resiko sumber daya manusia, fasilitas, kapal dan penumpang kapal. Nilai yang diberikan oleh responden yaitu 1 berarti rendah, 3 berarti sedang, dan 5 berarti tinggi. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Faktor bermasalah yang pertama yaitu sumber daya manusia. Faktor penyebabnya antara lain yang pertama, ada petugas yang pelayanannya belum optimal. Dampaknya yaitu sedang. Yang kedua, ada petugas yang kurang terampil. Dampaknya yaitu sedang. Yang ketiga, petugas kurang inisiatif, dampaknya yaitu sedang. Yang keempat, pegawai kurang pelatihan dan sertifikasi, dampaknya yaitu besar. Faktor bermasalah yang kedua yaitu fasilitas. Faktor penyebabnya antara lain, yang pertama, fasilitas belum memenuhi kebutuhan penumpang, dampaknya yaitu sedang. Yang kedua, jumlah fasilitas belum memadai, dampaknya yaitu sedang. Yang ketiga, sebagian fasilitas tidak dapat digunakan atau sudah tua atau rusak, dampaknya yaitu sedang. Yang keempat, fasilitas belum diperbarui atau diperbaiki, dampaknya yaitu besar. Faktor bermasalah yang ketiga yaitu kapal. Faktor penyebabnya antara lain yang pertama, terjadinya kebakaran di atas kapal, dampaknya yaitu besar. Yang kedua, peralatan K3 kapal kurang, dampaknya yaitu besar. Yang ketiga, kerusakan mesin kapal, dampaknya yaitu besar. Yang keempat, kapal tidak melakukan perawatan sesuai waktunya, dampaknya yaitu besar. Faktor bermasalah yang keempat yaitu penumpang. Faktor penyebabnya antara lain yang pertama, ada penumpang tidak taat prosedur, dampaknya yaitu sedang. Yang kedua, ada penumpang tidak paham tentang prosedur, dampaknya yaitu sedang. Yang ketiga, ada penumpang tidak peduli atas peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, dampaknya yaitu besar. Yang keempat, kurangnya kesadaran penumpang tentang barang bahaya, dampaknya yaitu besar. Yang selanjutnya yaitu ada pengendalian resiko.
Pengendalian risiko adalah metode di mana perusahaan mengidentifikasi potensi kerugian yang mungkin terjadi dan menyusun strategi untuk mengurangi atau menghentikan kerugian tersebut. Pengendalian risiko yang dilakukan oleh PT Pelni antara lain, risiko yang pertama yaitu pelayanan terhadap penumpang belum optimal. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan memberikan arahan ke setiap karyawan-karyawan bagaimana melayani penumpang kapal dengan baik. Yang kedua yaitu ada risiko petugas kurang terampil. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan memberikan pelatihan kepada karyawan agar karyawan dapat memahami dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu ada risiko petugas kurang pelatihan. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada para petugas. Yang selanjutnya yaitu ada risiko petugas kurang inisiatif. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan memberikan motivasi kepada karyawan agar karyawan bersemangat dan inisiatif dalam melakukan pekerjaannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada risiko proses debarkasi dan embarkasi penumpang mengalami kesulitan. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan menambah petugas keamanan untuk menertibkan penumpang serta menambah fasilitas pelabuhan di dermaga penumpang. Yang selanjutnya yaitu ada risiko arus di terminal belum lancar. Cara mengendalikan risiko tersebut yaitu dengan mengganti dan memperbaiki fasilitas terminal agar arus pada terminal menjadi lancar. Yang selanjutnya yaitu ada risiko pengantar kuli belum tertib. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan memberikan pelatihan kepada kuli agar melaksanakan tugasnya secara tertib. Yang selanjutnya yaitu ada risiko fasilitas terminal kurang memadai. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan menyediakan fasilitas semaksimal mungkin agar kebutuhan penumpang terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu ada risiko keselamatan kapal kurang. Cara pengendalian risiko yaitu dengan ketersediaan alat pemadam kebakaran lebih diprioritaskan. Yang selanjutnya yaitu ada risiko keamanan yang kurang. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan perusahaan melengkapi peralatan K3 sebagai upaya dalam meningkatkan keamanan pada kapal. Yang selanjutnya yaitu ada risiko kerusakan pada kapal. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan perusahaan harus memperbaiki atau memperbarui kerusakan kapal sebelum kapal mengalami kerusakan. Risiko yang selanjutnya yaitu kapal tidak melakukan perawatan sesuai waktunya. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan perusahaan mengatur waktu perawatan kapal agar tidak terjadi kerusakan pada kapal. Risiko yang selanjutnya yaitu penumpang tidak tertib. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan petugas bertindak tegas serta memberi arahan agar penumpang menaati prosedur yang ada. Yang selanjutnya yaitu risiko kurangnya pemahaman penumpang tentang prosedur. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan menjelaskan tentang apa saja prosedur yang harus ditaati penumpang. Selanjutnya yaitu ada risiko kurang pedulinya penumpang atas peraturan. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan memberikan hukuman atau denda kepada penumpang yang melanggar agar penumpang lebih mempedulikan atas peraturan. Yang terakhir yaitu risiko kurangnya kebijakan dari petugas. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan menetapkan kebijakan secara ketat kepada para penumpang. Demikian video penjelasan terkait manajemen risiko pada PT Pelni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.